sahabat kilas sejarah. Ini sebuah kisah seorang laksamana muslim yang mengarungi 7 samudra membawa pesan damai dan keagungan Islam ke penjuru dunia. Dialah Laksamana Cheng Ho, tokoh besar dari timur yang menorehkan jejak luar biasa dalam sejarah pelayaran dunia. Di kaki pegunungan Yunan yang sunyi, di tengah lanskap hijau yang diselimuti kabut pagi, lahirlah seorang anak laki-laki pada tahun 1371 Masehi. Namanya Mahe. Tak ada yang menyangka dari desa kecil itu akan tumbuh seorang tokoh yang kelak mengubah sejarah dunia. Mahe bukan dari keluarga bangsawan. Ia lahir dari keluarga Muslim Hui yang taat. Ayahnya adalah seorang imam desa, sosok yang disegani karena kebijaksanaan dan pengetahuan agamanya. Di malam-malam yang dingin, sang ayah sering membacakan kisah-kisah para nabi dan penjelajah muslim kepada Mahe kecil. Kisah tentang Ibnu Battuta, tentang para sahabat yang menjelajah dunia menyebarkan cahaya Islam. Mahe mendengarnya dengan mata berbinar, namun dunia bukan tempat yang damai. Ketika dinasti Yuan runtuh dan dinasti Ming bangkit, kekacauan melanda. Tentara Ming menyerbu Yunan untuk menghapus sisa-sisa kekuasaan Mongol. Dalam kekacauan itulah Mahe baru berusia sekitar 10 tahun ditangkap, direnggut dari keluarganya, dan dijadikan tawanan. Dalam perjalanan itu, Mahe kehilangan segalanya, rumah, keluarga, bahkan identitasnya. Ia dipaksa menjadi Qasim, dijadikan pelayan istana. Sebuah nasib yang bagi sebagian orang adalah akhir segalanya, tapi tidak bagi Mahe. Di dalam istana ia tak menunjukkan kebencian. Ia diam, mengamati, belajar. Kecerdasannya mencolok, keberaniannya menonjol. Dalam diamnya, Mahe menanam cita-cita besar. Jika tak bisa kembali ke rumah, ia akan membuat dunia mengenalnya, bukan sebagai budak tapi sebagai pemimpin. Bertahun-tahun kemudian, nasib membawa Mahe bertemu dengan seorang pangeran muda. Judi, pangeran yang ambisius, cerdas, dan berani. Dua jiwa besar yang saling mengenali. Takdir mulai bergerak. Mahe tak tahu pertemuan itu akan mengubah sejarahnya dan dunia. Istana dinasti Ming bukan tempat bagi mereka yang lemah. Intrik, pengkhianatan, dan ambisi bercampur menjadi satu. Dan hanya mereka yang cerdas dan berani yang bisa bertahan. Di tengah kekuasaan yang penuh gejolak itu, Pangeran Judi perlahan naik ke permukaan. Bukan karena warisan, tapi karena kekuatannya. Judi adalah putra keempat Kaisar Hongwu, pendiri dinasti Ming. Tidak seperti saudara-saudaranya yang mengandalkan status, Judi membangun kekuasaannya melalui strategi dan kekuatan militer. Ia diangkat menjadi Pangeran Yan dan memerintah Beijing, sebuah wilayah strategis yang sering terancam oleh serangan dari utara. Di istananya di Beijing, Judi memperhatikan seorang Qasim muda yang tak seperti yang lain. Sosok tinggi besar, bermata tajam, dan selalu tenang dalam menghadapi tekanan, namanya Mahe. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang lebih dari sekadar pelayan. Dia cerdas, memiliki penguasaan strategi, dan mampu membaca situasi politik dengan ketepatan luar biasa. Mahe bukan hanya pelayan, ia menjadi kepercayaan. Judi membawanya dalam rapat-rapat penting. Dalam ekspedisi militer ke utara, Mahe berdiri di sampingnya bukan sebagai pelayan, tapi sebagai penasihat. Perlahan ia naik pangkat dari Qasim menjadi jenderal bayangan. Dari bayangan menjadi otak di balik gerakan. Saat Kaisar Hongwu wafat, tahta jatuh ke tangan putra mahkota. Bukan Judi, tapi dunia tahu yang memiliki kekuatan nyata adalah Judi. Maka terjadilah perang saudara. Judi menggempur Nanjing dalam Perang Jingnan, sebuah perebutan tahta yang kejam dan menentukan masa depan dinasti. Di medan perang, Mahe memimpin pasukan. Ia bukan hanya jenderal, tapi simbol kepercayaan tertinggi Judi. Dan saat akhirnya, Judi memenangkan perang dan merebut takhta, mengangkat dirinya menjadi Kaisar Yongle. Ia memberi hadiah kepada sahabat dan pengikutnya yang paling setia. Mahe mendapatkan nama baru, Zheng He. Bukan lagi seorang budak, bukan lagi seorang Qasim. Kini ia adalah Laksamana, orang kepercayaan Kaisar, pria yang akan memimpin armada terbesar di dunia. Namun sebelum ia mengarungi lautan, Kaisar Yongle memberinya satu misi besar. Misi yang tak hanya akan menguji keberaniannya,
tapi juga mengukir namanya dalam sejarah dunia. Angin utara berhembus dingin di pelabuhan Nanjing. Ketika ribuan tukang kayu, pandai besi, dan pelaut mulai membangun sesuatu yang belum pernah disaksikan dunia. Armada kapal terbesar dalam sejarah manusia. Kaisar Yongle telah memberi perintah yang terdengar seperti mimpi mengirim sebuah ekspedisi raksasa ke luar negeri, bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menunjukkan kekuasaan Tiongkok dan menjalin hubungan diplomatik dengan dunia. Dan orang yang ditunjuk memimpin misi mahe besar ini adalah Zheng He. Kini di bawah nama barunya, Zheng He bukan hanya seorang kasim. Ia adalah seorang laksamana yang dipercayai penuh oleh kaisar. Seorang muslim dari Yunan yang kini memegang kekuatan setara seorang jenderal perang. Proyek itu disebut Ekspedisi Samudra Barat. Lebih dari 300 kapal dibangun termasuk kapal harta treasure ships yang panjangnya mencapai 120 meter kali lebih besar dari kapal yang dipakai Christopher Columbus Seabed. Kemudian kapal-kapal ini dilengkapi teknologi navigasi termutakhir, meriam, persenjataan, serta ruang penyimpanan untuk barang-barang dagangan dan hadiah bagi negeri-negeri asing. Di saat para pelaut sibuk mengatur layar, di saat para pedagang menghitung hasil dagang, Zheng He kerap mengambil wudhu, membentangkan sajadah, dan menunaikan salat menghadap kiblat. Di lautan yang luas, ia tak pernah kehilangan arah, sebab arah hatinya selalu menuju Allah. Zheng He bukan hanya seorang pelaut, ia adalah seorang muslim yang taat. Meski hidup di tengah istana Tiongkok yang mayoritas menganut kepercayaan tradisional, Zheng He memegang erat identitasnya sebagai anak dari keluarga Muslim Hui. Kemanapun armadanya berlayar, ia selalu membawa nilai-nilai Islam bersamanya. Di Malaka, ketika kerajaan setempat meminta bantuan melawan bajak laut, Zheng He mengirim pasukan dan berhasil mengusir mereka. Sebagai ucapan terima kasih, Sultan Malaka mengundangnya untuk beribadah bersama di masjid tertua di sana. Zheng He tidak hanya menerima undangan itu, ia bahkan menyumbangkan kaligrafi Tiongkok berlafazkan Allah dan Muhammad, yang hingga kini masih tersimpan sebagai peninggalan sejarah. Di pesisir India, ia mendatangi komunitas Muslim yang telah berdagang selama berabad-abad dengan Arab dan Tiongkok. Ia berdialog dengan para ulama, mempelajari perkembangan Islam di tanah asing, dan mencatat ajaran-ajaran yang hidup di tengah masyarakat lokal. Di beberapa tempat, ia bahkan membantu pembangunan masjid dan madrasah, membawa kayu, batu, dan bahan bangunan dari kapal-kapalnya sendiri. Tapi ziarah paling dalam yang ia lakukan terjadi pada ekspedisi keempat. Saat armadanya tiba di tanah Arab, Zheng He menunaikan niat yang ia simpan sejak kecil berziarah ke kota suci Mekah. Ia tidak datang sebagai penakluk, bukan pula sebagai utusan kekaisaran. Ia datang sebagai hamba, seorang pria dari timur jauh yang menempuh ribuan kilometer demi menyentuh tanah para nabi. Tak ada catatan resmi Tiongkok tentang perjalanan ini, karena kaisar mungkin tak menganggapnya penting. Tapi catatan komunitas muslim lokal dan tradisi lisan di banyak wilayah menyebutnya dengan penuh hormat. Sang laksamana dari timur yang datang membawa damai dan kembali membawa cahaya. Setelah ziarah itu, Zheng He semakin kuat dalam keyakinannya. Ia membawa salinan Al-Quran ke Tiongkok, menghadiahkan kitab suci kepada komunitas muslim di Nanjing, dan mendirikan masjid besar di kota itu. Masjid yang kemudian dikenal dengan nama Jingjue Mosque, salah satu masjid tertua di Tiongkok. Di setiap pelabuhan yang disinggahi, Zheng He selalu membawa dua hal, nama baik kekaisaran dan kedamaian Islam. Baginya, dua hal itu tak pernah bertentangan. Kekuasaan dan iman, kebesaran dan akhlak bisa berjalan berdampingan. Dan di atas lautan saat dunia seolah tak mengenal batas, Zheng He membuktikan bahwa seorang muslim bisa memimpin dunia tanpa menghunus pedang, tapi dengan menjalin persahabatan. Di balik layar kemegahan armada raksasa, di balik barisan kapal megah yang membawa barang dagangan, tentara dan cenderamata eksotik dari negeri-negeri asing, tersembunyi sebuah kenyataan pahit. Ekspedisi Zheng He bukan sekadar perjalanan damai. Ini adalah panggung politik besar. Dan Zheng He adalah pion dalam permainan kekuasaan kekaisaran Ming yang jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Di dalam istana, Kaisar Yongle semakin gelisah. Meski berhasil merebut takhta lewat perang saudara, bayang-bayang keturunan Shah, Kaisar Hongwu masih membayangi kekuasaannya. Ada ketakutan konstan bahwa rakyat atau bangsawan-bangsawan daerah akan menganggapnya perebut tahta.
Maka ekspedisi laut ini bukan hanya soal diplomasi, ini adalah unjuk kekuasaan. Dunia harus tahu dan rakyat sendiri harus percaya bahwa dinasti Ming di bawah Yongle adalah pusat dunia. Setiap negara yang memberi upeti, setiap kerajaan yang mengakui kekuasaan Tiongkok adalah satu poin legitimasi bagi sang kaisar. Tapi tak semua mendukung di dalam istana. Para pejabat sipil dari kalangan Konfusianis menentang ekspedisi ini dengan keras. Mereka menyebutnya pemborosan. Mereka percaya Tiongkok harus fokus pada pertanian, stabilitas dalam negeri, dan menghindari keterlibatan dengan dunia luar. Bagi mereka, Zheng He adalah simbol kemewahan yang tak perlu. Seorang Kasim yang terlalu berkuasa. Namun Kaisar Yongle tetap bersikeras, tapi kemudian takdir berubah. Kaisar Yongle wafat pada tahun 1424 Masehi, dan bersamanya perlindungan terhadap Zheng He pun memudar. Penggantinya, Kaisar Hongxi tak menyukai armada laut. Ia segera menghentikan ekspedisi, anggaran dipotong, pelabuhan dibatasi. Zheng He ditarik kembali ke istana, dan sebagian besar kapal-kapalnya dibiarkan membusuk di dermaga. Laksamana besar itu kini kembali jadi bayangan. Ia tak lagi mengarungi samudera. Ia hanya bisa memandangi laut dari kejauhan, menyaksikan mimpi besarnya perlahan tenggelam bersama kapal-kapalnya yang ditambatkan diam. Namun sejarah belum selesai dengannya. Beberapa tahun kemudian, Kaisar Xuandeh keponakan dari Yongle naik tahta. Berbeda dengan ayahnya, sang kaisar muda ini memiliki kekaguman besar terhadap kejayaan masa lalu. Ia memanggil kembali Zheng He. Di usia yang sudah senja, tubuhnya tak lagi sekuat dulu, tapi semangatnya tetap menyala. Zheng He diberi izin terakhir untuk satu ekspedisi pamungkas. Sebuah perjalanan terakhir. Perjalanan yang akan menjadi warisan terbesar dalam hidupnya. Ia tahu ini bukan lagi soal kaisar, bukan lagi soal dinasti Ming. Ini tentang namanya, tentang meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus waktu. Nanjing, tahun 1431 Masehi. Dermaga kembali hidup. Suara palu bertalu-talu, layar-layar disiapkan, dan pasukan mulai berdatangan. Setelah hampir 1 dekade dihentikan, armada kekaisaran bersiap kembali ke lautan. Namun kali ini semua terasa berbeda. Zheng He berdiri di ujung dermaga, menatap kapal-kapal yang dulu ia pimpin. Usianya hampir 60 tahun, tua untuk ukuran seorang laksamana yang terbiasa menghadapi badai, perang, dan penyakit laut. Rambutnya mulai memutih, tubuhnya tak lagi tegap seperti dulu. Namun, sorot matanya masih memancarkan nyala tekad yang sama seperti saat pertama kali ia mengangkat jangkar. Ini adalah perjalanan terakhirnya. Bukan hanya karena usianya, tapi karena ia tahu dunia sedang berubah. Armada ini tak lagi berjumlah ratusan seperti dulu. Tak semegah masa Kaisar Yongle, tapi masih cukup besar untuk mencengangkan dunia. Masih cukup kuat untuk menunjukkan bahwa dinasti Ming belum padam dan cukup bermakna untuk menjadi penutup kisah sang Laksamana Agung. Tujuannya kali ini Asia Tenggara, India hingga ke pantai Afrika Timur. Sepanjang perjalanan, rakyat di negeri-negeri asing menyambutnya dengan kegembiraan dan rasa hormat. Di Malaka, anak-anak mengingat kisah Laksamana dari timur yang pernah menyelamatkan kota mereka. Di Calicut, para saudagar menyebut namanya dengan penuh kagum. Bahkan setelah bertahun-tahun, ia tak menginjakan kaki di sana. Di Somalia dan Kenya, suku-suku lokal masih menyimpan keramik, koin emas, dan bendera Tiongkok. Warisan dari kunjungan Zheng He puluhan tahun lalu. Tapi perjalanan ini bukan sekadar nostalgia. Zheng He masih membawa misi memperbarui hubungan diplomatik, menyelesaikan konflik dagang, dan memastikan bahwa nama dinasti Ming tetap menggema di telinga para raja dunia. Di tengah pelayaran, ia jatuh sakit. Tubuhnya melemah. Ia lebih sering berbaring di kabin kapalnya, ditemani suara ombak dan semilir angin samudra. Namun saat dibutuhkan, ia masih memaksakan diri berdiri, mengatur strategi, memberi perintah, menenangkan awak kapal yang khawatir akan keselamatannya. Lalu suatu malam di tengah pelayaran dari India menuju Tiongkok, langit mendung, hujan turun pelan, dan kapal Zheng He diam membelah laut gelap. Di sanalah Laksamana Zheng He menghembuskan napas terakhirnya. Ia tidak mati di medan perang, tidak juga di istana megah, tapi di tempat yang paling ia cintai. Di atas kapal, di bawah langit terbuka, di tengah laut yang membentang tanpa batas. Sesuai wasiatnya, jasadnya tidak dibawa pulang ke Tiongkok. Ia dimakamkan di laut, diiringi doa, air mata, dan taburan bunga yang hanyut bersama gelombang. Beberapa tahun kemudian, sebuah makam simbolis dibangun di Nanjing.
Tapi dunia tahu makam sejatinya bukan di darat, melainkan di samudra luas yang telah ia arungi 7 kali, melintasi lebih dari 30 negara, dan menghubungkan jutaan manusia dalam persahabatan yang melampaui bangsa, agama, dan bahasa. Zheng He tidak membawa peta penaklukan. Ia tidak mendirikan koloni, ia tidak membakar negeri asing atau mengubah kepercayaan orang-orang. Ia hanya berlayar untuk menunjukkan bahwa damai bisa lebih kuat dari perang, dan dengan itu ia menjadi abadi. Setelah kematian Zheng He, kapal-kapal besar yang dulu menaklukkan samudra satu persatu ditambatkan. Dermaga-dermaga yang dulu ramai oleh armada dinasti Ming berubah sunyi. Pelaut-pelaut kembali ke darat. Para pejabat baru yang berkuasa di istana mengambil arah berbeda. Dan perlahan seolah disengaja, nama Zheng He mulai dihapus dari halaman depan sejarah Tiongkok. Pemerintahan yang baru menganggap ekspedisi laut sebagai kebodohan masa lalu. Anggaran dipotong habis-habisan. Kapal-kapal besar dibongkar, bahkan catatan perjalanan Zheng He dibakar. Dalam sekejap, kekaisaran yang dulu menggetarkan dunia dari timur hingga Afrika memilih menutup dirinya sendiri. Tiongkok menjadi negeri yang menolak lautan, menolak dunia luar. Nama Zheng He yang dulu dielu-elukan di India, Afrika, bahkan Arabia, menghilang dari buku sejarah. Anak-anak di Tiongkok pun tumbuh tanpa tahu bahwa negerinya pernah menguasai laut. Sebelum bangsa Eropa bermimpi menjelajahi samudra, namun laut tak pernah lupa. Di pesisir Malaka, masyarakat setempat masih menyebutnya Sampokong, gelar kehormatan untuk sang laksamana besar. Di Indonesia, makam simbolisnya di Semarang menjadi tempat ziarah. Di Afrika, keramik-keramik dari kapal harta dinasti Ming masih ditemukan terkubur di bawah tanah. Bukti bahwa kapal-kapal raksasa itu pernah merapat, pernah berdagang, pernah bersahabat. Zheng He tidak pernah membawa pulang kekayaan pribadi. Ia tidak pernah membangun istana mewah untuk dirinya sendiri. Yang ia bangun adalah jembatan antar peradaban. Yang ia tinggalkan adalah jejak damai yang melampaui waktu. Ironisnya, ketika dunia barat merayakan pelaut seperti Columbus, Vasco da Gama, atau Magellan, Zheng He yang berlayar hampir 1 abad lebih awal dibiarkan dilupakan oleh bangsanya sendiri. Tapi sejarah punya cara bekerja. Kini berabad-abad setelah kematiannya, dunia kembali menemukan nama Zheng He, sejarawan, pelaut, pemimpin spiritual, dan pecinta damai. Sosok yang pernah menghubungkan timur dan barat bukan dengan peluru, tapi dengan niat baik dan saling menghormati. Dan kisahnya kembali hidup, diceritakan dari mulut ke mulut, dari layar ke layar, dari generasi ke generasi. Karena meski kekaisaran lupa, laut tidak. Dan selama ada ombak yang menghantam pantai, selama ada bintang yang memandu kapal di malam hari, selama ada manusia yang percaya bahwa damai bisa lebih kuat dari perang, selama itu pula nama Zheng akan tetap hidup. Laksamana samudra, pejuang persaudaraan, penyambung dunia.